Thank you AOC buat pesta besar-besaran ngerayain rangsangan termanis di market monitor yang paling gila dengan 24G2E IPS 14 terbaik dan termurah 1,9 juta April kemarin. Udah nggak bisa dibeli by the way. Tapi rangsangan besar itu kayak pedang bermata dua, membantai market dan menyerang produk AOC sendiri. 24G2 SPU di 2650 jadi nggak jelas, harganya sangat kelihatan overpriced. Dan 24G2 SPE ini jadi punya beban yang sangat besar untuk gantiin G2E 1,9 juta yang dimasukin AOC lagi. Apakah kualitasnya sanggup untuk gantiin monitor yang sengaja dihilangin AOC di market kemarin? Atau sponsor kita lebih sanggup? Nevox APX S1. Bentuk simple, minimalis, tipis, enteng banget. Bahkan lu taruh kantong juga hampir nggak berasa. Pakai juga simple, nggak usah lu atur sana sini, cukup lu cas dan langsung lu pakai. Buat pemula, pouch ini sih cocok banget. Yang gue suka banget indikator nyalanya pasti pakai itu warna putih yang elegan gitu, kecil, cakep. Seperti biasa, buat tuker airflow tinggal puter cartridge. Dan di paketnya udah langsung dapat cartridge 0,8 ohm dan free lanyard juga. Lengkap ya? Cek di deskripsi. 2 bulan berlalu, efek rangsangan AOC 24G2E 1,9 terbaik kemarin masih sangat terasa. Pelan-pelan tarik harga monitor ke bawah terus tiap hari. Gigabyte tiba-tiba udah di bawah 2,5, ViewSonic udah jadi 22 lebih dikit, dan Acer dengan monitor nggak jelas ya udah di bawah 2 juta. Dan pertanyaan besarnya ya, apakah 24G2 SPE ini mampu punya kualitas lebih baik dari 24G2E AOC sendiri yang jadi perangsang kemarin? Secara desain sih gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Desain yang udah kita lihat dari 2020. Buat lu pada yang udah sering lihat desain AOC lama ini pasti bosennya tengah mati. Di off nothing special di 8, gue coba terus sampai strong panelnya jauh lebih cepet di 5,6 dan aman overshootnya. Jadi ini nih preset terbaik untuk lo pakai di FPS mentok Hertz monitor. SPE ini bersaing ketat sama G24 F2, sedikit kalah dibanding G2E, posisinya bersaing, dan udah jelas AOC ini kalahin Acer sekitar 19%. Di UFO ngebantu data kita kelihatan jelas kalau Acer sama SPU punya kualitas yang mirip, jadi yang paling lambat responnya dan paling blur. SPE sendiri lebih cepat, kelihatan jelas terutama di abu tengah. Sayangnya udah mulai kelihatan overshoot di abu yang paling terang. Dan G24 F2 dengan tambahan 15 fps ngebantu trail bayangan di belakang UFO lebih sedikit dibanding G2 SPE, terutama di bagian abu gelap. Dan tetap semuanya terbantai dengan 270 Hz terbaik yang kita udah tes. Sangat-sangat bersih dan clear di Asus. Sayangnya preset strong ini makin ke fps lebih rendah makin kurang dan overshoot mulai muncul, terutama di 100 fps ke bawah. Dimana gue tes coba di preset medium kembali makin overshoot di fps yang lebih rendah. Barulah di preset weak bisa kita lihat overshootnya aman sampai 60 fps, cuma sekitar 13%. Di average posisi SPE ini jadi turun karena harus pakai preset weak untuk adaptive sync gaming. Posisinya AOC malah jadi kalah dibanding Acer, Gigabyte F1, F2, dan juga G2E. Dengan adanya data perbedaan antara best dan average-nya, sekarang data glossary GTAD, jadi ada 2 preset, best OD setting dan best overdrive setting buat adaptive sync gaming. Buat lo pada yang main 165 fps ke atas, AOC ini keluarin potensi mepetin 24G2E perangsang market kemarin. Tapi ketika fps lu jauh lebih rendah kayak 60 fps, response time-nya jadi tidak seindah itu dan lu mesti ganti presetnya ke weak. Di warna sedikit off di CCT dan gamma. Untungnya putihnya masih masuk dalam sangat akurat di 5A. Hasil kalibrasinya mirip sama banyak AOC dan F2. Gamut kembali sangat luas untuk monitor budget, 94% P3, posisi udah sangat atas di RX 2020. Sayangnya kalibrasi AOC masih cukup banyak yang miss, terutama di blue dan magenta. Tapi kembali di display P3, akurasinya udah masuk ke posisi kelas atas. Dan AOC punya kualitas kalibrasi yang mirip-mirip sama AOC lainnya. Dan jelas dengan gamut masih di kelas sRGB. Acer di posisi bawah di bagian ini. Dan seperti biasa, AOC pasti oversaturated di sRGB karena gamut P3-nya yang luas, akurasi sRGB tentu nggak bisa terlalu diandelin. Yang lucunya, Acer sekalipun punya gamut yang mencakup sRGB, di akurasi sRGB-nya tetap sangat bawah posisinya. Itulah yang terjadi kalau brand tidak peduli sama monitor. Seperti biasa, bagus jadi monitor budget kayak gini, AOC masih sanggup kasih preset sRGB yang bekerja baik. Ngelimit sRGB-nya hampir sangat akurat di 6. SPE ini mirip sama SPU dan kualitasnya lebih baik daripada F2 dan udah jelas ngebantai Acer di bagian paling bawah. Dan kembali masalah AOC tetap sama. Preset sRGB ini ngelock brightness sangat keterangan di 353 nits yang pasti keterangan untuk banyak orang pakai. Gua ada tes preset user, kualitasnya mirip sama default bawaan pabrik AOC. Jadi ini optimal setting yang bisa lo pakai, targetnya ke 200 nits dan gamma lo mesti ganti ke gamma 3. Settingan gamma ini harus selalu lu ganti ke 3 sehabis lu pakai preset sRGB-nya karena selalu keganti ke default pabriknya di gamma 1. Langsung CCT dan gamma lebih akurat, hasil grayscale di 4 dan saturasi dan akurasi P3 jadi sangat akurat di 4 dan full kalibrasi create easy profile pakai Kalman bisa bikin panelnya jadi sangat akurat di P3 1 DE ITP dan juga untuk sRGB bisa gue push pakai Kalman sampai 0,9.
Sekilas kembali, AOC kasih kita kualitas kelas atas. Panel IPS di atas 1000/1, sangat bagus dan bersaing. Maksimum brightness juga sangat terang untuk monitor budget, 400 nits, sangat reliable untuk dipakai di kondisi cahaya ruangan yang variatif. Sayangnya AOC kembali korbanin minimum brightnessnya di 100 nits. Mirip kualitas sama G2E, akan keterangan dipakai di ruangan gelap. Dan seperti biasa, singkirkan yang tidak perlu. Kelengkapan lainnya ada kabel power dan display port. Pas video ini dibuat, gue lihat harga paling murah di Tokopedia ada di 2368 dan AOC udah janji sama gue Juni ini akan jadi 2,2 juta. Dari kualitas sih sebenarnya SPE ini mirip sama 24 G2E 1,9 juta perangsang kemarin. Cuma respon time agak sedikit kurang treatment AOC di G2 SPE ini. Sampai lu mesti pakai ODW kalau FPS lu nggak sampai 165. Dan di 2,2 juta AOC ya bersaing aja, masih bisa dibilang cukup oke aja. Bukan yang ngebantai. Ya nggak mungkin ngebantai juga. Masalahnya Gigabyte sekarang di 2,5, di bawah 2,5 dengan Ergo stand-nya. Ngintip AOC langsung di ujung pintu. Ya karena harga bracket juga sekitar 200 sampai 300 ribuan. Kalau Gigabyte turun, mau nggak mau AOC ini mesti turun harga ikutan. Karena kalau lu lihat market China, lu langsung tahu kalau AOC Indonesia belum keluarin kemampuan maksimumnya. Karena Gigabyte sendiri udah ngikut harga China di 2,4 dan AOC sendiri udah bantai di China. Gue lihat official store jadi.com AOC 24 G2 SP yang full Ergo stand udah di 1,8 juta. Bahkan distributor lokal China lebih bantai lagi, AOC 24 G2 SP ini sampai 1,7 juta. Dan ingat, itu full Ergo stand. Kalau kita ngomongin kaki cuma bisa tilt doang kayak 24 G2 SP ini, itu masih potong harga 200 sampai 300 ribu. Harusnya monitor yang satu ini di 1,5 juta. Masalahnya, kalau gue ngomong AOC langsung untuk minta harga di press lagi, pasti AOC Indonesia nggak akan mau ngebom duluan. Tapi market China udah tunjukin lu semua. 24 inch 165 Hz IPS yang kakinya cuma bisa tilt doang. Udah di press sama ViewSonic sampai 1,3 juta. Dan Korui ikut ngebom nuklir lagi di 24E1 1,1 juta. Udah gila bro, panel IPS 165 Hz. Masih waras emang di 2023 beli 75/100 Hz. Dan kalau gue boleh recap pertarungan gaming 24 inch di Indonesia, buat Gigabyte ya lu lagi gila-gilanya. Gue nggak tahu dia akan turun harga atau kagak, tapi dia solid. Sementara buat Acer nggak peduli market monitor di 1,9 juta dan kualitas panel rada-rada, gue ucapin selamat berjuang dengan ketidakpedulian. Brandnya tidak peduli, market nggak ada yang peduli sama Acer. Untuk ViewSonic sendiri VX2428 isu yang beredar mau di refresh barang, jadi unitnya nggak dikirim ke gue. Dan AOC 24 G2 SP ini di 2,2 juta Juni. Sementara ini ya masih bersaing aja memang. Bukan jadi perangsang market kayak 24 G2E-nya yang ditarik kemarin itu. Tapi kebetulan nih, Korui baru datang ke studio kita kemarin ini. Katanya mau silaturahmi sama AOC. Dia bilang pabriknya HKC sama pabrik AOC ini hopeng di China. Dari kampung yang sama. Sekalian Korui kemarin kirimin kita monitor 24E3. 24 inch IPS 165 1680. Apakah Korui akan tarik temen satu kampungnya AOC ke harga yang lebih bawah dan lebih gila lagi? Kita lihat kualitas di next video. Kalau lu mau lihat cara AOC ngebantai, lu bisa lihat di video ini. Dan lu bisa ngerti cara mainnya Korui di video satu ini. Dua sejoli ini akan mampusin brand baru. Well done dari JD, sampai jumpa.